Halo sahabat Beta, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini Beta Explore berada di kota Solo nih sahabat. Lebih tepatnya di Kampung Batik Laweyan. Secara historis, Laweyan ini telah lama dikenal sebagai sentra batik. Pada umumnya, proses pembuatan batik memiliki beberapa tahap. Mulai dari pemotongan kain, kemudian proses mencolet, proses batik, pemberian warna, hingga merebus dan mengeringkan. Penasaran dengan batik Laweyan? Sebelum kita ke sana, yuk kasih jempol atasnya dulu agar kami tambah semangat mengeksplor daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Yang belum subscribe, dipencet dulu ya tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih. Halo sahabat Beta. Kali ini saya sudah berada di Kampung Batik Laweyan Solo. Nah, lokasinya sendiri berada di Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Nah, perlu sahabat ketahui bahwa Kampung Batik Laweyan ini merupakan kampung batik tertua yang ada di Indonesia. Nah, seperti apa? Pada liputan kami kali ini kita akan eksplor Kampung Batik Laweyan. Ikuti kami terus sahabat. Laweyan Solo sejak lama dikenal sebagai kampung batik tertua di Indonesia. Kampung batik yang berada di Solo, Jawa Tengah ini konon sudah berdiri sebelum pemerintahan Kerajaan Pajang loh sahabat. Pada masa Kerajaan Pajang, Laweyan kemudian dijadikan sebagai pusat distrik bisnis Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Kyai Ageng Genis yang merupakan murid dari Sunan Kalijaga, keturunan Brawijaya kelima. Oh iya sahabat, tahu nggak asal-usul nama Laweyan? Laweyan itu dari kata lawe, yang artinya benang loh sahabat. Nama lawe ini ada karena dulu di sekitar Laweyan terdapat hutan kapas. Sehingga di Laweyan menjadi pusat benang yang menghasilkan benang-benang nomor 1. Seiring berjalannya waktu, benang kemudian menjadi kain dan batik. Bahkan, di masa Kyai Ageng Genis pada tahun 1546 sudah ada industri batik di Laweyan. Sehingga klaim yang ada saat ini, Laweyan merupakan pusat batik tertua di Indonesia. Nah oke sahabat Beta, kali ini saya sudah berada di Batik Mahkota. Ya bersama dengan Bapak Alfa Fabella, beliau ini juga merupakan Ketua Paguyuban dari Kampung Batik Laweyan. Bapak. Bapak mungkin pertama-tama mau tanya dulu Pak. Ini sejarah Kampung Batik Laweyan itu dulunya bagaimana sih Pak? Jadi kalau bisa dikatakan Laweyan itu merupakan satu kawasan heritage ya, kawasan tradisional yang bisa dikatakan sudah turun-temurun, sudah kalau kegiatan batiknya itu sudah ratusan tahun. Jadi menurut sejarawan bahwa di Laweyan ini kan bisa dikatakan merupakan satu bagian dari Kerajaan Pajang. Nah, Laweyan ini merupakan pusat bisnisnya atau pusat bisnis distriknya Kerajaan Pajang yang pada waktu itu dipimpin atau disepui oleh yang bernama Ki Ageng Genis. Ki Ageng Genis ini masih keturunan Brawijaya V. Jadi memang Laweyan itu dulu memang pusatnya benang. Dari kata-kata Laweyan itu lawe. Nah, itu, Pak. Lawe itu adalah benang. Jadi memang di sekitar Laweyan, daerah Laweyan itu dulu tumbuh hutan kapas yang luar biasa. Dan hutan kapas ini menghasilkan benang dengan kualitas nomor 1. Dan bahkan menurut sejarawan juga, dan dari buku yang saya baca itu, bahwa pada waktu itu sudah pernah diekspor ya benangnya ya. Yang pertama kali memang bikin benang kemudian dianyam kemudian menjadi kain ya. Baru kemudian proses batik. Saya juga kemarin baca artikel di websitenya Kampung Batik Laweyan bahwa Kampung Batik Laweyan ini kampung batik tertua di Indonesia ya Pak. Ya, jadi bisa dikatakan bisa tertua, tapi juga kami juga masih penasaran sebenarnya. Oh, begitu.
Jadi sebenarnya kalau saya membaca buku itu bahwa teknik membatik itu sudah ada di zaman Mesir kuno sebetulnya. Masuk ke Indonesia itu melalui salah satunya melalui pengaruh budaya Hindu. Budaya Hindu. Kemudian baru menyebar. Tetapi pada suatu saat kami keliling di Indonesia, ada di beberapa tempat itu juga di situ menyatakan bahwa kami punya batik tertua loh di Indonesia ini Pak. Jadi ada beberapa, padahal daerah tersebut itu belum pernah kena pengaruh budaya Hindu. Jadi memang kalau ada orang yang mengatakan bahwa batik di Solo merupakan batik yang istilahnya sudah turun-temurun, sudah lama sekali, khususnya di Laweyan, itu juga ada pantasnya juga. Dalam arti konteksnya sampai sekarang masih dilestarikan gitu, dan berkembang. Ternyata batik itu memiliki sejarah yang sangat panjang ya sahabat. Dan pada tahun 1905, batik mengalami akselerasi pertumbuhan. Di tahun itu, batik Laweyan berkembang sangat pesat sejak Ki Haji Samaludi mendirikan Sarekat Dagang Islam. Perkembangan itu lalu memicu daerah-daerah sekitar Laweyan yang mulai terinspirasi untuk ikut memproduksi batik. Seperti di Ceper, Wiring, Pedan, Sragen, Ponorogo, Pekalongan, bahkan sampai ke Sumatera Barat. Itulah masa-masa kejayaan batik sebelum kemerdekaan sahabat. Tapi pada awal-awal tahun 70-an muncul industri baru yang disebut printing. Printing itu kain motif batik, jadi bukan batik. Sehingga tapi pada waktu itu orang belum bisa membedakan mana yang batik, mana yang bukan. Akhirnya batik yang tradisional collab. Batik tradisional collab. Mulai tahun 70 itu ini kelihatan sekali jumlah pengusaha batik itu turun sampai puncaknya tahun 2004 itu tinggal sekitar 16 pengusaha. Dan pada masa-masa itu penduduk Laweyan, khususnya keluarga-keluarga batik ini juga tidak banyak berharap ke batik, sehingga banyak anak turunnya dari keluarga besar itu yang tidak meneruskan batik. Karena sudah ada satu image batik tidak menjamin suatu kehidupan untuk ekonomi dan sebagainya. Akhirnya rumah-rumah banyak yang ditinggalkan, yang kosong dan sebagainya. Akhirnya banyak rumah-rumah yang rusak, nggak terawat. Tapi alhamdulillah pada tahun 2004 ada warga Laweyan yang mengadakan riset. Wah ternyata kawasan ini luar biasa, historinya luar biasa ini dan sebagainya. Akhirnya tahun 2004 ya, tepatnya 25 September 2004 kami mendeklarasikan Kampung Batik Laweyan. Dan alhamdulillah dari situ yang tadinya 16 kemudian berkembang. Khusus Laweyan ini sebenarnya kan Kelurahan Laweyan itu kan merupakan pusatnya. Dan sebenarnya ada beberapa kampung di sekitarnya termasuk Pajang, Sundaan, Bumi dan sebagainya itu daerah penyangga. Kejayaan batik Laweyan kembali diuji pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 menggulingkan sekitar 80% pengusaha batik di Laweyan. Ada 70 lebih pengusaha batik yang terpaksa gulung tikar akibat wabah COVID-19 loh sahabat. Di akhir tahun 2022, setelah pandemi COVID-19 mereda, banyak pengusaha batik di Laweyan yang mulai bangkit. Meski sudah berangsur kembali membaik, para pengusaha batik di sana masih belum bisa merasakan indahnya masa kejayaan. Tidak salah memang kalau disebut sebagai kampung batik. Di sepanjang jalan Kampung Laweyan ini memang banyak toko-toko batik. Setelah berjalan kurang lebih sekitar 500 meter, tak jauh dari tempat Bapak Alfa Fabela, terdapat sebuah gudang yang menjadi tempat produksi batik cap. Gudang tersebut yakni milik Mas Arif Wicaksono, owner dari batik Grestenan. Kira-kira seperti apa ya proses pembuatan batik cap? Yuk langsung masuk ke dalam.
Mas Arif, berarti Mas Arif ini pemilik dari batik Grestenan ya Mas? Iya. Oke, itu udah jalan berapa lama Mas untuk Kalau saya sendiri dari 2009 ya. Tapi kalau cikal bakal saya kan dari orang tua. Orang tua pun dari nenek saya juga gitu. Kalau jatuh ke saya dari tahun 2009. 2009? Ya. Berarti termasuk ke generasi berapa? Kalau saya hitung kelima. Kelima? Iya, gitu. Oke, terus kalau pembatik maksudnya pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan ini saat ini seperti apa sih Mas, kalau menurut Mas sendiri? Kalau dulu sih masih banyak Mas ya. Dan setelah diresmikan UMKM itu kan terdaftar kan 30-an. Tapi entah kok sampai sekarang kok berkurang terus. Itu kalau kira-kira kalau saya hitung tinggal 7 paling. Tinggal 7. Itu yang masih aktif Iya, aktif itu dalam artian bikin dari nol kain putih sampai jadi. Pernah gak sih Mas mengalami titik penurunan gitu Mas? Kalau yang saya alami sendiri itu kan kebetulan ada pandemi itu. 2 tahun itu saya setahun pertama itu nggak kerja sama sekali Mas. Nah itu awalnya karyawan jumlah segini jadi turun drastis, itu juga pengaruh. Terus kemudian mengembalikan dari posisi awalnya yang rame dari sepi ke rame itu juga tahapnya juga masih panjang. Nah ini kebetulan setelah pandemi ini sudah agak meningkat sedikit. Sudah meningkat sedikit pasca pandemi ini. Pasca pandemi. Cuman kalau untuk sekarang ini proses pengerjaannya berapa karyawan yang dipekerjakan Mas? Kalau sekarang sampai sekarang loh ya, ini paling orang 6 sampai 8 orang. 6 sampai 8 orang. Iya. Oke. Kalau untuk penyebabnya Mas, mungkin kenapa sih Mas mereka nggak tertarik untuk melanjutkan usaha yang sudah turun-temurun? Oh iya. Kalau penilaian objektif saya itu kan rata-rata loh Mas ya. Itu kan orang tuanya itu kan sudah saudagar, sudah kaya gitu kan. Kemudian mensekolahkan anaknya sampai jenjang paling tinggi. Nah, kemudian balik lagi setelah sekolah itu kan rata-rata ada yang kerja di kantoran, terus jadi pokoknya di luar wira swasta lah. Terus kalau Mas sendiri kenapa masih tetap semangat untuk melanjutkan usaha? Nah saya bukan kok gimana-gimana ya. Saya itu dari SMP itu sudah disuruh ikut bantu orang tua. Jadi mungkin kok passion saya kan di situ. Mungkin loh. Nah alhamdulillah dari mungkin tadi sudah terlaksana. Alhamdulillah ini saya sudah dari tahun 2009 sampai sekarang ya. Gitu. Kalau untuk proses pembuatan batiknya sendiri Mas seperti apa? Mungkin bisa diceritakan deh. Ya. Ada proses dari potong kain, kemudian pakai lilin itu, terus ada yang proses mencolet tadi, nah terus ada badian juga, warna juga, prosesnya kira-kira sekitar 6 tahap. 6 tahap? Iya. Oke. Kalau 6 tahap itu hitungannya per hari bisa menghasilkan berapa batik Mas? Sebenarnya kalau di tempat saya itu kan sudah ada bagiannya sendiri-sendiri Mas. Yang ngecap sendiri, yang colet sendiri, yang batik sendiri, warna sendiri. Itu kira-kira kalau sehari gitu ya 100 sampai 200 potong Mas. 100 sampai 200 potong. Iya. Mumpung di sini rasanya ada yang kurang kalau tak ikut nyobain proses ngecap batiknya. Kalau dilihat prosesnya tampak sederhana dan tidak rumit loh sahabat. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita coba. Lurus. Nah, langsung pun salah ke. Nggak sitik mawon. Oh. Ngangkatnya kan. Oh, ngangkatnya nganu dari sini nih. Oh, gitu. Selain memproduksi batik cap, Mas Arif ini juga memproduksi batik printing. Iya, ternyata batik printing ini bukan termasuk batik loh sahabat. Karena proses pembuatannya hampir sama dengan sablon. Bahan pewarna yang digunakan juga berbeda dengan batik. Kalau batik menggunakan lilin, sedangkan batik printing ini menggunakan pewarna kain seperti sablon pada umumnya.
Oke, siap. Mas, mungkin kalau di batik Grestenan ini ya, yang menjadikan keunggulannya dari batik-batik produsen yang lain itu apa sih, Mas? Kalau di tempat Grestenan khususnya itu di warna, Mas. Di warna. Tapi kalau motif itu kan pakemnya itu kan sudah dari zaman nenek moyang ya. Cuma di generasi saya ini, di anak muda itu kan diolah sedemikian rupa, dimodifikasi gitu, seleranya mengikuti zaman gitu. Tapi tidak menghilangkan pakemnya gitu. Oke, kalau untuk mungkin jenis batik yang dibuat ada apa saja? Sebenarnya kalau pengertian batik itu kan harus pakai lilin ya Mas. Kadang kan di teknologi sekarang kan ada printing juga. Nah, printing itu kalau versi saya bukan batik itu, cuma kain dikasih motif batik. Dengan motif batik. Ya, kalau batik itu kan ada cap kombinasi itu antara cap dan tulis sama tulis itu sendiri. Gitu. Kalau yang Mas buat berarti yang Saya tiga-tiganya buat. tiga-tiganya buat. Termasuk printing pun buat saya. Gitu. Kalau proses khususnya di printing itu kan tinggal medianya itu kan meja printing gitu. Terus ada screen itu ada screen itu monel tapi ada motifnya. Sudah tinggal dikerjakan seperti sablon itu. Nanti ada dikunci sudah jadi. Rasanya sudah sangat banyak yang kita eksplor hari ini. Mulai dari proses pembuatan batik, sejarah batik Laweyan hingga jadi kampung batik seperti saat ini. Tentu hari ini kita dapat banyak pengetahuan baru ya sahabat. Semoga eksplor kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Yuk bagi sahabat-sahabat semua yang belum kasih jempol ke atasnya dulu ya, agar kami tambah semangat mengeksplor daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Yang belum subscribe, dipencet dulu ya tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa, share video ini ke media sosial kalian. Nah, nantikan Beta Explore di edisi selanjutnya. Untuk itu terus ikuti kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel kami di Beta TV. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, karena kami akan terus memberikan informasi yang unik, menarik, dan inspiratif tentunya bagi sahabat Beta semua. Sampai jumpa sahabat.